Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya yang di rumah? Abang berharap dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah adik-adik, jumpa lagi kita di hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2020. Kita mau beribadah saja, tapi ya, tetap ceria ya, tetap semangat memuji Tuhan. Nah adik-adik, kali ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita terlebih dahulu menaikkan doa kita yang akan dibawakan oleh Sugita Tarigan. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Sugianta Tarigan dari kelas Tanggung. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan agar firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Engkau juga Tuhan yang memberkati abang dan kakak kami dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menaikkan pujian buat Tuhan. Kita akan menyanyi satu lagu. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Musik. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap pagi. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, yang masih duduk, ayo semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau puji Tuhan. Kelas balita semua ya. Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kelas kecil, kelas tanggung, kelas remaja, terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, tiap hari bertambah-tambah cinta Tuhan kepada kita. Itu yang akan terus membuat kita bersemangat di dalam Tuhan. Iya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ferdianta Tarigan, kelas Tanggung. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Dadah. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Triana Buru Tarigan dari kelas remaja. Hari ini saya akan membacakan ayat Alkitab dari Daniel 1 ayat 3-6, yakni berbunyi, lalu Raja bertinta kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya.
mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azria. Makasih. Halo adik-adik, dimanapun adik-adik berada, pasti adik-adik semuanya sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk memahami firman hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak henti-hentinya kepada kami. Kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh merasakan hangatnya matahari bersinar. Kami boleh mendengarkan kicau burung di udara. Sehingga kami juga boleh merasakan sukacita ya Bapa. Pada minggu ini Tuhan kami berdoa, kami memohon pertolongan pada Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti dan memahami firman yang Kak Eli akan sampaikan hari ini. Bapak urapi Kak Eli untuk menyampaikan firman ini. Berikan pertolongan melalui Roh Kudus-Mu sehingga Kak Eli bisa menyampaikannya untuk anak-anak sekolah minggu di hari minggu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah semua dengar ya? Telinganya coba siapkan dulu. Iya. Lalu Alkitabnya masih ada di depan adik-adik ya. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah kaya pengetahuan. Coba adik-adik dari rumah katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kaya pengetahuan. Ya, bagus. Kalau dengar-dengar kata kaya, ya, adik-adik pasti ingatnya adalah uang, ya. Orang kaya itu biasanya tuh dinilai dengan uang ya. Apakah iya? Betul ya. Jadi kalau Kakak Eli bilang kata kaya, pasti adik-adik berpikir tentang uang. Tapi hari ini kita diperkenalkan dengan kaya pengetahuan. Nah, jadi adik-adik semuanya hari ini kita diperkenalkan dengan kata kaya ditambah dengan kata pengetahuan. Ya, jadi kalau digabung menjadi kaya pengetahuan. Kaya pengetahuan. Iya. Apa ya kaya pengetahuan itu? Jadi kaya pengetahuan itu adalah orang yang banyak pengetahuannya. Sekali lagi, orang yang banyak pengetahuannya. Nah, misalnya berhitung, lalu membaca, menulis, ya, itu adalah orang yang banyak pengetahuan. Banyak hal yang lainnya yang bisa didapatkan oleh adik-adik. Nah, seperti bacaan kita di Alkitab hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 5. Di sini menceritakan bahwa jemaat Korintus adalah orang yang kaya perkataan dan kaya pengetahuan. Mereka adalah orang yang pintar karena didukung oleh situasi daerahnya adalah kota yang maju, sehingga pendidikan juga semakin berkembang ya. Nah, mereka ini ada kaya perkataan dan kaya pengetahuan. Kaya perkataannya yang dimiliki oleh jemaat Korintus ini adalah memiliki kata-kata bijak, motivasi, menghibur, lalu membangun semangat. Dia memiliki ide-ide cemerlang. Nah, kalau di jemaat Korintus ini dia kaya pengetahuan itu berwawasannya luas ya, sehingga dia banyak belajar tentang banyak bidang ilmu. Lalu dia cerdas. Nah, orang zaman dahulu itu ya juga sudah kaya pengetahuan. Dari mana coba adik-adik? Nah, dia juga tetap belajar membaca gitu ya. Selain membaca, mereka juga belajar untuk menulis ya. Lalu
banyak hal yang mereka bangun untuk dirinya sendiri, untuk memperoleh pengetahuan. Tapi ingat adik-adik, gak cuma itu, mereka juga minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Dia minta supaya Tuhan tetap membimbing mereka, supaya mereka itu boleh kaya akan pengetahuan yang datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau kaya pengetahuan ya, bisa. Ya, tapi dari mana ya kira-kira kita dapat ya? Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah belajar dari buku. Makanya adik-adik harus rajin membaca buku ya. Lalu belajar dari internet. Wah, kalau internet mah pasti adik-adik rajin membukanya ya. Dari batita sudah pintar sampai remaja. Lalu belajar dari TV ya, pasti setiap hari adik-adik bisa nonton TV di rumah. Tapi cari yang membangun untuk kaya pengetahuan. Lalu belajar dari pengalaman ya, pengalaman diri kita sendiri itu nanti akan menjadi pelajaran yang luar biasa di hari kelak nanti. Lalu belajar dari orang lain. Orang lain itu ada teman kita, ada mama papa kita, ada ibu guru di sekolah, ada guru sekolah minggu di gereja. Lalu siapa lagi? Ada kakak dan abang kita. Atau dari adik kita juga kita bisa belajar ya. Jangan kita pikir karena kakak dan abang sudah besar, hanya itu yang bisa kita tambah ilmu. Tapi adik yang kecil juga bisa. Ya itu dia adik-adik. Lalu kita belajar dari apa lagi? Dari hewan. Wah, hewan itu ada singa. Singa itu tidak kenal takut. Ya dia berani. Nah, karena singa ini dikenal tidak takut dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Ada semut juga. Semut kerjasamanya itu kita bisa lihat adik-adik. Dia membuat semuanya mudah karena kerjasama ya. Lalu burung. Burung ini mandiri dan percaya diri. Nah, dia itu terbang, mencari makan, tempat tinggal itu dia cari sendiri. Makanya burung itu dikatakan mandiri. Iya. Lalu pengetahuan apa saja sih yang adik-adik peroleh? Ya, peroleh itu pendidikan yang adik-adik dapatkan dari sekolah minggu dan media yang lainnya. Lalu adik-adik juga bisa mendapatkan dari pergaulan. Gak hanya di rumah, gak hanya di sekolah, tapi di pergaulan. Pergaulan itu melalui teman sepermainan. Nah, siapa adik-adik yang punya teman sepermainan? Dari teman sepermainan kita itu kita bisa dapatkan pengetahuan yang luar biasa. Lalu dari sekolah minggu ya, adik-adik bisa mendengarkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang kita. Itu juga adik-adik bisa dapatkan. Adik-adik, apa gunanya kita kaya pengetahuan? Nah, supaya adik-adik bisa menjadi saluran berkat ya. Menjadi saluran berkat dengan kaya pengetahuan, adik-adik bisa memberikannya kepada teman kita ataupun siapapun yang ada di sekitar kita yang perlu kita bantu. Contohnya ya, kalau kita kaya pengetahuan itu ya, adik-adik bisa membantu adik kita mengerjakan PR, membantu teman kita yang belum mengerti, belum memahami pelajaran yang disampaikan guru kita di sekolah. Bukan berarti membantu memberi contekan ya, tapi membantu untuk belajar bersama. Jadi itulah adik-adik, orang kaya pengetahuan pasti kan menjadi berkat dimanapun berada. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Begitu juga untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa adik-adik. Nah, jadi Kak Eli ingin mengingatkan kembali untuk adik-adik ya, adik-adik kelas remaja juga dan kelas tanggung, kelas kecil, balita dan batita, itu juga kita bagaikan HP yang selalu kita pegang ya. Ini selalu
ada updatean yang terbaru. Kalau adik-adik lihat diupdate terus. Begitu juga dengan diri kita. Jadi kita harus terus mengupdate supaya kita kaya akan pengetahuannya. Ya adik-adik, kita harus kaya pengetahuan supaya nanti kita bisa menjadi orang yang pintar dan berguna. Sebagai tekad kita menjadi kaya pengetahuan, kita bernyanyi sambil bergerak, aku tahu aku bisa dan melakukannya. Nanti akan dibantu oleh abang kita, Abang Dion. Oleh karena itu, adik-adik, kita bertekad bahwa kita mau menjadi saluran berkat untuk teman kita, untuk sahabat kita, untuk kakak dan adik kita, lalu untuk mama papa kita bangga, dan kita sendiri. Oke, adik-adik, siap? Nah, mulai hari ini aku mau semangat untuk memperoleh pengetahuan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Tuhan akan membantu kami dan Tuhan sudah memberikan kami suatu pengetahuan yang luar biasa. Kami peroleh itu dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajari kami terus menjadi anak-anak yang boleh memperoleh kaya pengetahuan. Inilah adik-adik kami Tuhan. Kami boleh bersatu. Kami boleh bersepakat melalui doa kami ini. Kami mau minta pertolongan Tuhan supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang tua kami, bagi teman-teman kami, adik dan kakak kami. Begitu juga dengan diri kami sendiri. Biarlah dengan kaya pengetahuan ini kami tetap boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami, berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang kaya akan pengetahuan. Tidak hanya di dalam pendidikan, tetapi dalam firman Tuhan juga kami boleh peroleh semuanya itu ya Bapa. Tolong dan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, gimana adik-adik? Sudah semua mendengarkan firman Tuhan kan? Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti Kak Eli bilang tadi, kita akan belajar satu lagu. Sambil persembahan ini dijalankan, kita bernyanyi, aku tahu aku bisa dan melakukan. Ada yang udah bisa? Kalau udah bisa, ayo makin berdiri kita sama-sama nyanyi ya. Kita mulai ya, Kak Ruth. Tos dulu dong, Kak. Oke, kita mulai ya Kak Ruth. 1, 2, 3, iya. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa. Bisa aku tahu aku bisa dan melakukan. Bisa Kak? Lebih kencang boleh? Lebih cepat ya? 1, 2, 3, iya. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa. Bisa aku tahu aku bisa dan melakukan. Yeay, keren. Salam teman-teman, nama saya Karisa dari kelas Tanggung. Hari ini saya akan membawakan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna untuk kami dan gereja kami Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan dan guru KKR kami yang telah mengajar di sekolah minggu di hari ini Tuhan, walaupun secara virtual Tuhan. Berkati juga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saya Fandi Gurki dari kelas Tanggung. Saya akan membacakan ayat hafalan untuk minggu depan yang diambil dari Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Terima kasih. Ayat 12a. Ia mendidik kita
Dia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Titus 2 Ayat ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Titus 2 ayat 11a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi keinginan supaya kita hidup bijaksana. hidup bijaksana. bijaksana. Amin. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan Duniawi dan supaya kita hidup bijak. Amin. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita Hidup bijaksana. Dan selamat hari Minggu. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita Meninggalkan kefasikan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Hafalan Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Titus 2 ayat 12a. Inilah firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Titus 2 ayat 12. Rahmat mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan Supaya kita hidup bijaksana. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan Duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Supaya kita hidup bijaksana. Amin. Menuruti keinginan duniawi. Amin. Supaya kita hidup bijaksana. Amin. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup dengan bijaksana. 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia Dan supaya kita hidup bijaksana. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Titus 2 ayat 12a. Ia Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi Dan supaya kita hidup bijaksana. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan Keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijak. Titus 2 ayat 12. Sudah nyata. Amin. Titus 2 ayat 11. Karena kasih mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan Dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan Titus 2 ayat 11 sampai 14. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Karena Yang menyelamatkan manusia sudah menjadi nyata.
dan supaya kita hidup bijaksana. Siap ya. Oke, siap. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Gimana? Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Gimana? Oke, kita sampai di sini dulu ya adik-adik perjumpaan kita dalam ibadah minggu kali ini. Abang berharap kita semua tetap sehat